Tematik kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama IPS, yaitu mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia, menentukan ide pokok paragraf. Yang ketiga, PKN, yaitu membandingkan nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Untuk materi IPS, sebelum masuk materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran IPS hari ini adalah dengan mengamati peta yang disediakan, 1. Siswa dapat mengetahui persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat mengetahui persebaran suku bangsa Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui penyebaran agama di Indonesia. Kepadatan penduduk di Indonesia menurut provinsi. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2017 antar pulau. Nah, coba kalian amati, ada banyak pulau di Indonesia beserta penduduknya. Kira-kira pulau mana ya yang paling padat? Kalian sudah tahu? Dari gambar peta tersebut terlihat bahwa Pulau Jawa memiliki kepadatan paling tinggi. Selanjutnya kita amati peta persebaran suku bangsa di Indonesia. Amati dengan teliti ya. Nah, itu ada gambar pulau beserta persebaran suku-suku yang ada di Indonesia. Banyak sekali ya ternyata. Dan sangat beragam, bermacam-macam, tidak ada yang sama, semuanya berbeda-beda. Dari pengamatan peta tersebut dapat kita simpulkan bahwa suku-suku yang ada di Indonesia sangat banyak dan beragam. Sebagai contoh, suku Dayak. Tinggal di mana suku Dayak? Ya betul, suku Dayak tinggal di Pulau Kalimantan. Nah, itu ada juga baju adatnya. Selanjutnya, suku Asmat. Suku Asmat tinggal di Pulau Papua. Ada gambar baju adatnya juga. Lanjut, suku Minangkabau. Nah, itu kalian lihat baju adat suku Minangkabau. Di mana tempat tinggal suku Minangkabau? Ya, betul. Suku Minangkabau tinggal di Pulau Sumatera. Selanjutnya, suku Sasak Lombok. Ada baju adatnya suku Sasak Lombok. Di mana ya mereka tinggal? Ternyata mereka tinggal di Pulau Nusa Tenggara. Selanjutnya suku Betawi. Ada gambar baju adat suku Betawi. Suku Betawi ada di mana? Suku Betawi tinggal di Pulau Jawa. Nah, untuk suku-suku yang lain kalian bisa mencari sendiri, bisa lewat buku, atlas, ensiklopedia, internet, dan lain-lain. Selanjutnya kita amati penyebaran agama di Indonesia. Nah, itu ada pulau-pulau di Indonesia beserta
agama yang dianut oleh masing-masing penduduk di seluruh Indonesia. Kalian amati ya. Sudah? Dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan, masyarakat yang beragama Islam modern tinggal di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Sedangkan masyarakat yang beragama Islam tradisional tinggal di Pulau Jawa dan sebagian Pulau Sumatera. Sedangkan masyarakat yang beragama Kristen Protestan tinggal di Pulau Papua, sebagian Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Sedangkan masyarakat yang beragama Katolik tinggal di Pulau Nusa Tenggara dan sebagian kecil Pulau Kalimantan. Sedangkan masyarakat yang beragama Hindu tinggal di Pulau Bali dan sekitar Gunung Bromo, Jawa Timur. Sedangkan untuk masyarakat yang beragama Buddha, mereka banyak tinggal di pesisir Pulau Sumatera. Kita lanjutkan untuk materi bahasa Indonesia. Sebelum masuk materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia hari ini adalah siswa dapat menentukan ide pokok paragraf. Nah, ini ada contoh teks tentang problema kurang nafsu makan sering terjadi pada anak. Penyebab anak kurang nafsu makan dan cara mengatasinya dapat dijelaskan secara psikologis. Perilaku dalam makan timbul karena anak meniru atas apa yang dilakukan oleh anggota keluarga lainnya. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang enggan makan lantaran diet misalnya, akan mengembangkan perilaku enggan makan pula. Oleh karena itu, kegiatan makan bagi seorang anak harus dibuat dalam suasana yang menyenangkan. Jangan ada unsur paksaan sehingga timbul kesan saat makan menjadi sesuatu yang menjengkelkan atau bahkan merupakan hukuman. Nah, dari bacaan tadi, kira-kira mana ya ide pokok paragrafnya? Dari bacaan tadi bisa kita lihat ide pokoknya adalah, ya betul, ide pokok pada teks bacaan tersebut adalah problema kurang nafsu makan pada anak. Dengan demikian dapat kita simpulkan, ide pokok paragraf adalah ide atau gagasan yang menjiwai suatu paragraf. Setiap paragraf harus memiliki satu ide pokok. Istilah lain dari ide pokok paragraf adalah gagasan utama. Dalam paragraf, ide pokok terdapat dalam kalimat utama yang biasanya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Selanjutnya, masuk materi PKN, membandingkan nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Kalian masih ingat kan sila-sila Pancasila? Ada sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Sila 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terakhir sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum masuk materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran PKN hari ini adalah siswa dapat membandingkan nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perilaku dan sikap masyarakat harus mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian, kita masih sering menjumpai perilaku orang-orang di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila misalnya, waktu di rumah,
membantu ibu mencuci piring. Waktu di sekolah, mengikuti upacara bendera. Waktu di masyarakat, ikut ronda malam. Sedangkan contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila misalnya waktu di rumah bermalas-malasan. Ayo, siapa yang suka malas-malasan? Waktu di sekolah bertengkar dengan teman. Waktu di masyarakat melakukan kekerasan. Nah, itu tadi contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jangan dilakukan dan ditiru ya. Faktor-faktor yang menjadikan kita bangga sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, nilai-nilai luhur hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, wilayahnya luas dan berupa kepulauan. Yang ketiga, letak geografisnya strategis. Yang keempat, jumlah penduduknya besar. Yang kelima, suku, agama, ras, dan golongan beragam. Yang keenam, budaya, sosial, dan ekonomi beragam. Untuk latihan soal kalian di rumah, nomor 1, suku Betawi tinggal di pulau apa? Yang kedua, ide pokok paragraf adalah. Yang ketiga, contoh sikap di rumah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalian sebutkan satu saja. Jangan lupa dicoba untuk dikerjakan ya. Pasti semuanya bisa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi hari ini sudah selesai. Demikian materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Tetap semangat belajar, jangan lupa ibadahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.